Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan bicara masih berkaitan dengan hadis Jibril ya. Yang pertama itu soal ketika Jibril menanyakan tentang al-Islam sudah dijawab oleh maksud saya sudah kita bahas sedikit ya. Jawab Rasulullah tentang Islam itu apa. Dalam konteks organisasi sudah kita jawab kemarin serba sedikit. Kalau saya katakan serba sedikit itu merupakan pengantar ya. Jadi nanti kalau kita mau lebih lengkap memahami hadis Jibril itu ya kita harus sama-sama sudah mengerti bahasanya gitu ya. Kita akan bahas lagi secara lebih mendalam. Jadi kalau sekarang kalau baru pengantar ya saya juga tentu harus membatasi diri ya. Supaya jangan terlalu nanti teknis misalnya kan, malah jadi kabur. Nah setelah soal Islam itu dijawab dari konteks Islam, dinul Islam sebagai organisasi. Jadi kita sebagai fa'il dari dinul Islam itu pertama harus melakukan upacara syahadat ya, harus melalui upacara syahadat sebagai rekrutmen dan seterusnya. Kemudian kita melakukan pembatinan Al-Quran ya, internasional Al-Quran dengan sholat. Terus yang ketiga itu zakat dalam konteks menghidupkan kemudian mendanai organisasi gitu ya. Kemudian saum sebagai satu sarana pelatihan ketahanan mental, fisik dan mental. Kemudian haji sebagai satu simbol kesatuan pandangan, kesatuan iman ya, kesatuan kiblat. Karena kiblat itu kan secara bahasa kiblat itu adalah masdar ya. Kiblat itu arah hadapan. Jadi Ka'bah sebagai simbol pemersatu yang kita hadapkan muka kita ke sana bareng-bareng dari berbagai arah gitu kan. Ini kan satu lambang yang jelas. Lambang pembentukan pandangan ke satu arah gitu kan. Kalau secara mata kan memang kita mengarah ke sana gitu. Tapi kan kalau secara budaya ini berarti kita pandang Ka'bah ini sebagai apa? Sebagai simbol bait ya. Dari Ka'bah itu kenapa Ka'bah itu disebut Baitullah? Ya harfiahnya memang rumah Allah gitu kan. Tapi rumah di sini kita pahami rumah ini sebagai bangunan. Bangunan. Secara fisik rumah itu bentuknya bangunan, bait itu. Tapi kan kalau secara budaya bait itu adalah wadah ya. Wadah pandangan berarti bait yang di sini bukan bait dalam arti harfiah. Dalam arti rumah budaya, rumah dalam konteks kebudayaan apa? Apapun yang mewadahi pandangan kita, ya itu namanya bait. Ibarat, gitu kan? Ibarat rumah yang kita tinggali, yang membuat kita kerasan di situ, yang membuat kita nyaman, gitu kan? Yang membuat kita enak berkumpul, apa sih? Itu kan secara fisik memang rumah, gitu kan? Tapi secara budaya itu apa? Organisasi. Namanya apalah, boleh disebut partai, ormas, mazhab atau apa gitu ya. Yang jelas kita sama-sama berkumpul di situ. Bahkan walaupun kita ada di luar, misalnya katakanlah kita punya organisasi itu tempatnya di Jakarta gitu kan, pusatnya. Walaupun kita di luar Jakarta, tetap hati kita itu, batin kita itu ke situ gitu kan. Sama halnya walaupun kita jauh dari Ka'bah gitu kan, kita sama-sama menghadap ke sana. Itulah antara lain makna yang terkandung dari ibadah haji gitu ya. Sebagai simbol persatuan, pemersatu, sebagai kesatuan pandangan gitu kan, dalam konteks budaya. Nah, pada malam ini saya ingin tegaskan bahwa saya akan menyampaikan materi tentang iman itu secara global dulu ya, secara global. Jadi belum ke teknis, artinya belum ke teknis itu belum menyangkut dalil-dalil gitu ya. Tapi ya nanti dalil akan disebut juga. Cuma, nah ini, kalau tadi saya sudah menyebut istilah kebudayaan. Apa sih yang disebut kebudayaan itu? Selama ini kalau kita berbicara kebudayaan, itu yang terbayang oleh kita itu nyanyian, gitu kan, lagu-lagu lama, ya, misalnya lagu Melayu atau apa ya, Barzanji, ya kan, baju, bangunan, Borobudur, misalnya kan, ya itu yang kita sebut sebagai budaya, ya, kebudayaan juga kan. Nah, tapi itu kan berarti bicara budaya secara fisik gitu kan. Apa itu Borobudur? Itu peninggalan budaya. Nah, kalau itu dikatakan peninggalan budaya, budayanya sendiri apa? Karena saya kan bertanya seperti itu kan. Misalnya wayang, apakah wayang kulit atau wayang golek gitu kan. Itu adalah produk kebudayaan.
Nah kalau itu produk kebudayaan kan bukan budayanya itu sendiri tidak itu gitu kan, bukan itu. Itu adalah produk. Gitu kan. Produk kebudayaan. Nah sekarang yang memproduksi wayang golek itu apa? Gitu kan. Yang memproduksi wayang kulit apa? Itu kan secara apa? Kalau secara teknis ya petunjuk-petunjuk teknis untuk membuat bentuk-bentuk itu gitu kan. Tapi kan secara lebih jauh, secara ruh. Nah secara ruh itu berarti kan kebudayaan itu adalah apa? Semacam ilmu. Pola pikir. Ya pikiran yang bersumber dari ilmu gitu. Ya nggak? Sebab apapun yang ada dalam pikiran kita itu pada dasarnya kan semuanya berbentuk ilmu. Katakanlah ilmu itu bisa disebut informasi apa atau bisa disebut input gitu kan? Pengetahuan. Nah, kalau kita bisa katakan misalnya ilmu itu adalah input, berarti produk-produk seperti Borobudur, wayang kulit, wayang golek, lagu-lagu macam-macam itu tarian segala macam itu adalah produk, berarti itu output. Hasil gitu kan? Nah, sekarang pada malam ini yang akan kita tekankan pembicaraan kita adalah pada inputnya. Apa input yang melahirkan output berupa produk-produk budaya kayak candi, kayak masjid, kayak sajadah, gitu kan, macam-macam itu. Nah, itu apa gitu? Nah, ini makanya di sini pentingnya kita memahami definisi yang hakiki, gitu. Yang sifatnya itu mencakup secara keseluruhan. Nah ini berarti kita kalau dari segi cara berpikir ini kita menerapkan rumusan berpikir deduktif. Artinya berpikir deduktif itu belum berpikir dari generalisasi, ya. Mulai dari besar dulu, baru nanti kecilnya tidak disinggung yang kecilnya, gitu. Itulah yang dikatakan definisi. Ya secara harfiah definisi itu artinya batasan. Batasan. Nah, kalau bicara batasan apa itu iman, kita bisa banyak nggak banyak juga sih. Ada paling tidak yang saya catat itu ada 4 hadis. Yang pertama itu dari Ibnu Majah, kemudian dari Bukhari Muslim, ada Ibnu Najjar, ada ya itu umumnya dari itu ya, Bukhari Muslim, Ibnu Najjar, Ibnu Majah. Nanti kalau diperlukan kita akan cari ya perawinya secara teliti. Tapi sekarang saya belum sempat mencarinya. Cuma yang terkenal itu misalnya di kalangan teman-teman pengajian saya itu hadis yang bersumber dari Ibnu Majah. Hadis yang bersumber dari Ibnu Majah itu bunyinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Hadis ini ternyata oleh salah seorang ahli hadis kita itu dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi teman-teman pengajian saya menjadikan ini sebagai rujukan mereka. Gitu. Menurut hadis Ibnu Majah, al-iman aqdun bil qalbi. Jadi ada 3 unsurnya itu. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, 3 jelas ya. Ya, ada unsur ikrar, aqdun, ikrar, amal. Nah ini hadis yang menjadi gacuan bagi teman-teman saya ngaji itu sejak tahun, katakanlah sejak 50 tahun lalu mereka menjadikan hadis ini sebagai rujukan. Tapi belakangan saya baca sebuah kajian analisis hadis yang ditulis oleh Mustafa Yakub yang sekarang jadi imam besar di Al-Azhar, di Al-Istiqlal. Itu salah satu ahli hadis Indonesia ya. Nggak tahu yang lainnya ada lagi enggak. Yang saya tahu tuh dia dulu terkenal ya pada awal-awal dia. Ustaz Lutfi. Nggak tahu saya. Tapi yang saya tahu Mustafa Yakub itu menulis sebuah buku kajian tentang hadis. Apakah hadis itu tergolong sahih, hasan atau dan lain-lain termasuk dhaif atau tidak gitu kan. Nah ternyata hadis Ibnu Majah ini oleh beliau digolongkan sebagai hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Nah ini tolong diperhatikan istilah ini ya.
lemah. Lemah itu dari segi apa? Lemah dari segi argumen gitu. Kalau kita bicara secara ilmiah, akademis, suatu argumen dikatakan lemah itu karena apa? Ya, jadi kelemahannya itu dari segi argumen gitu ya. Kalau hadis, kelemahan dikatakan hadis, sebuah hadis itu dikatakan lemah, misalnya karena perawinya itu cacat, misalnya, apa dia lemah ingatan, apa dia suka berbohong, apa dia punya cacat akhlak gitu kan. Atau hadis ini secara secara sanad ini narasumber, secara narasumber itu nggak nyambung, nggak bersambung seperti rantai gitu kan. Jadi ada mata rantai yang terputus. Ada missing link lah katakan kalau istilah Darwin ya. Ada mata rantai yang hilang gitu kan. Nah, ya banyaklah nanti kalau kita perlu pada waktunya kita akan pelajari juga tentang hadis ya, apakah hadis sahih atau yang tidak itu apa gitu kan batasannya. Tapi jelas salah satu istilahnya itu dhaif, lemah ya. Kemudian sahih itu apa? Sah itu legal. Artinya sah itu secara mata rantainya itu bersambung mulai dari Rasulullah sampai kepada penulis kitab hadis misalnya itu bersambung. Tidak ada, katakanlah tidak ada cacat. Ya. Nah, ini yang cuma walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh Mustafa Yakub, nggak tahu saya oleh ahli yang lain bagaimana. Tapi ternyata ada hadis-hadis lain yang redaksinya itu mirip. Jadi secara kalimat perubahannya hanya pada istilah ini. Ada yang menggunakan istilah dan kalbu. Ada yang menggunakan istilah tasdik, istilah tasdik. Ada yang menggunakan istilah ma'rifah. Tasdik pembenaran, ma'rifah pengenalan, ya kan? Ada juga ada yang menggunakan istilah mawukiro, sesuatu yang nancap, yang ditancapkan, mawukiro. Mirip semua ya? Iya, jadi mirip-mirip semua. Mawukiro ini fi'il majhul, pamadi majhul, wukiro, sesuatu yang ditancapkan. Nah, kemudian pada istilah kalbu ini ada yang menggunakan istilah jinan. Jinan ya sama, kalbu juga secara harfiah. Jadi jinan itu dari kata kerja jannah. Jannah itu artinya bisa menutupi, di kata kerja ya, menutupi, menyembunyikan, menaruh di dalam gitu kan. Jadi sehingga jinan itu sebagai masdarnya itu ada sesuatu yang ada di dalam. Janin nanti dari. Ya, janin dari situ juga. Jadi janin itu sesuatu yang terdapat di dalam, tersembunyi di dalam gitu. Kalau misalnya janin itu ditulis dengan kata seperti ini, misalnya ya, saya lupa penulisannya yang benar. Tapi seingat saya kalau pakai pola ini janin misalnya kan, ini sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam. Termasuk jinun misalnya kan sama, kata jin juga itu dari kata kerja jannah. Dari kata kerjanya jannah itu menutupi. Kalau misalnya dikaitkan dengan malam, jannah lail, malam itu sudah demikian pekat meliputi bumi, ya. Terus jin, kalau itu jin itu apa? Jin itu ya sesuatu yang tidak terlihat oleh kita gitu kan, tersembunyi. Nah, yang menarik itu dalam bahasa Arab, bakteri juga disebut jin. Orang yang tinggal di satu tempat yang terpencil gitu kan, itu juga disebut jin. Misalnya Mumu ditinggal di kampung gitu kan, tempatnya terpencil banget, bisa di atas bukit sendirian gitu kan. Nanti itu oleh orang-orang kampung yang melewati dia itu, wah jin. Aksesnya susah. Kalau ada kecil nyebutnya gendruwo. Ini ya. Buto hijau. Nah, yang mau saya sampaikan pada malam ini, ketika berbicara tentang iman itu ternyata berbagai hadis membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu kalau kita bicara kalbu misalnya kan, kalbu itu tersembunyi enggak? Tersembunyi. Atau paling tidak kalau kita ngomong kalbu itu kita pertanyakan, bicara kalbu ini bicara benda padat, bicara konkret atau abstrak? Coba. Abstrak. Nah, dalam konteks budaya kita tidak mungkin bicara kalbu itu bicara
misalnya liver gitu kan. Tidak. Iya. Bicara liver atau jantung itu enggak gitu. Kalau dalam konteks budaya, kalbu itu adalah satu ungkapan untuk menyebut apa? Jiwa atau ruh atau apa ya, semacam itu. Jadi iman itu jelas dalam konteks kita memahaminya dari konteks budaya, konteks ilmiah, gitu kan, konteks filosofis atau apalah istilahnya. Maka yang disebut kalbu itu atau kita sebut hati itu sebetulnya kita bicara tentang ruh, bicara tentang jiwa kita gitu. Nah, jadi kalau gitu iman itu, nah pertama, iman itu ada sesuatu yang menempati bagian dalam kita gitu. Misalnya kalau bagi diri kita bagi dua, bagi tiga, petak gitu ya. Oleh hadis ini kan jelas dibagi tiga ya. Nah, misalnya, nah, kalbu itu adanya di bagian dalam sini misalnya, bagian apa? Ya di peta pertama gitu ya. Peta pertama. Terus lisan. Nah, lisan ini adalah sebagai alat untuk mengungkap isi kalbu kan? Iya enggak? Lisan itu untuk mengungkap rasa apa? Rasa apapun gitu kan? Pikiran apapun. Misalnya kalau kita ingat lagu populer zaman dulu, rasa cinta pasti ada, gitu kan? Di mana adanya? Dalam jiwa, dalam kalbu, gitu kan? Rasa cinta pasti ada bagai apa? Pada makhluk yang bernyawa, pada manusia dan hewan juga. Artinya buktinya manusia menyayangi anaknya, hewan juga, gitu ya. Ada nggak hewan yang memakan anaknya? Ada. Ada mungkin sejenis ikan apa gitu kan. Ada juga misalnya komodo kalau saya tidak salah. Kucing aja makan. Iya, nah ini yang menarik itu kucing kalau dia memakan anaknya karena dia tahu bahwa anak itu tidak sehat. Oh, saya lihat sendiri itu ya. Nah itu naluri gitu ya. Iya. Nah intinya kalau kita Udah mati baru dimakan. jadi kita yang kita bicarakan, kalau kita bicara iman itu berarti kita harus segi kita bicara bagian yang terdalam gitu kan. Katakanlah seperti jin atau janin gitu kan, sesuatu yang tersembunyi. Kemudian, nah ada di yang tersembunyi itu baru diketahui kalau sudah diungkap oleh peta ketiga gitu, peta kedua. Apa? Ini sebagai sarana, karena lisan itu merupakan sarana komunikasi ya. Sarana komunikasi, sarana pengungkap. Nah itu pengungkap pikiran dan perasaan. Bahasa. Nah melalui bahasa. Ya bahasanya nanti bisa bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa lambang gitu ya. Bahasa tubuh. Iya bahasa tubuh. Kalau anak kecil pakai bahasa apa coba? Nangis. Syarat. Bahasa ibu. Anak-anak kecil kan Bahasa ini yang kita kira lihat bahwa ada satu teori dalam psikologi itu manusia itu tidak bisa berpikir kalau tidak ada bahasa. Benar kan? Karena berpikir itu apa? Berpikir itu artinya mengolah bahasa gitu kan, berolah bahasa ya kan. Makanya semakin miskin penguasaan bahasa, semakin sulit mengembangkan pikiran gitu ya. Ya contohnya bayi lah. Bayi. Ya, misalnya anak saya sekarang umur 10 bulan gitu kan, baru bisa ma. Itu kan kita nggak ngerti gitu kan. Sebetulnya dia mau ngomong apa gitu. Ngomong apa? Ya ketika dia bilang misalnya bah, itu saya nge-GR gitu, kalau dia manggil saya abah gitu kan, bapak. Ternyata emaknya dipanggil bah juga. Kakaknya dipanggil bah juga. Nah, jadi intinya yang mau kita bicara di sini, manusia itu mempunyai 3 aspek apa itu kepribadian, katakanlah 3 ciri kepribadian gitu kan. Jadi aspek kejiwaan, aspek lisan, aspek apa? Arkan. Amalun bil arkan. Jadi ini istilah arkan ini sebenarnya jamak dari rukun ya. Rukun atau ruknun itu adalah apa itu unsur dari sesuatu. Rukun itu unsur dari sesuatu. Apa? Harus ada dalamnya. Pak. Jadi bukan unsur di dalamnya. Jadi apapun yang terjadi, apakah itu bangunan atau apapun itu ada rukun-rukunnya. Berarti ada apanya? Ada aspek-aspeknya, ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur. Kalau misalnya kita punya rumah, nah rukun itu bisa berarti tiang. Bisa juga apa? Ya bagian dari struktur namanya rukun. Kalau menurut ilmu fikih itu. Ya kalau menurut ilmu fikih apa rukun itu? Misalnya rukun iman ada 6 gitu kan. Sesuatu yang harus ada di dalamnya, kayak rukun sholat itu. Sesuatu yang apa? Yang harus ada di dalamnya. Kalau syarat
Syarat kan dalam fikih itu ada syarat dan rukun. Kalau syarat apa? Rukun dan wajib. Bukan syarat rukun, bukan rukun yang wajib. Nah, Nah, itu Syarat nanti. rukun. Kalau rukun nggak boleh ditinggal. Nah, kalau syarat berarti nggak? Syarat bisa Apa ditawar. contohnya? Kalau misalnya kalau sholat rukunnya tuh Rukun itu unsur-unsur yang Unsur-unsur penting. yang harus di dalamnya Pak, kalau definisi fikih gitu. Definisi. Iya, unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Kalau itu tidak ada, maka Tidak sah, tidak gitu. dia Iya. sah. Gitu kan. Kalau bangunan, kalau syarat bisa ditawar. kalau rumah Kurang misalnya, tahu juga kan. kalau sama ya kalau syarat itu misalnya sholat itu harus orang Islam. Kalau nggak Islam ya nggak boleh sholat. syarat Bukan nggak wajib. boleh sholat, sebenarnya kan nggak bisa sholat, nggak bakal sholat kalau Iya. tidak bersyarat aja, ya kan? Iya, benar. Aneh ya. Aneh, ya kadang-kadang teori fikih itu aneh. Aneh. ikut-ikutan aja jadinya. Nggak mungkin lah, Iya. bukan Islam sholat. Nah, jadi apa? Intinya kita mau bicara 3 aspek yang ada pada diri kita, yaitu aspek jiwa, aspek lisan, aspek arkan. Bukan aspek amal ya, arkan yang menjadi bagian. Arkan itu apa? Kalau dalam konteks tubuh manusia, arkan itu adalah anggota badan. Karena konteks tubuh manusia. Baca indra itu. Anggota badan masa baca indra. Anggota badan Kaki. itu apa? Kaki, mata, Nah, semua. kaki dan tangan. Karena orang beramal, bertindak itu dengan kaki dan tangan. Gitu ya, kalau dalam konteks tubuh manusia. Jadi apa? Ada jiwa, ada lisan, ada anggota badan. Itu yang membuat kita beramal. Amalun bil arkan, bertindak, berbuat dengan anggota badan. Jadi iman itu mulai hadir pertama di dalam jiwa gitu ya, dalam pikiran dan perasaan kita, kemudian diungkap melalui lisan, diucapkan gitu ya, bisa melalui lisan, diikrarkan, kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini, nah kalau kita bicara amal, ingat, kalau kita bicara amal, ini bukan hanya bicara tentang perilaku ya, Iya. bukan hanya perilaku, amal itu bisa juga karya. Iya nggak? Iya. Misalnya kalau tadi kita bicara produk budaya gitu kan, Iya. candi itu kan karya. Masjid, sejadah, baju, itu kan karya. Atau maksudlah misalnya kalau kita bikin lagu atau apa, bikin syair gitu kan, bikin tulisan, ya itu karya juga. Jadi iman itu sesuatu yang pada mulanya harus ada di dalam yang pertama, Iya. di dalam jiwa. Diungkapkan. Jadi urutannya itu jiwa, lisan, arkan ya. Iya. Apa? Al-qalbu, Al-qalbu, al-lisan, al-lisan, arkan. Al-arkan. Al-arkan. Ini ya. Jadi unsur dari iman itu ada 3. Ininya kalau arkan itu mewakili dari jasad kali ya. Iya, anggota badan. Arkan itu anggota badan. Itu yang menyebabkan kita beramal. Beramal di sini dalam arti bertindak dan berkarya. Bukan beramal kasih sedekah 2.000 itu amal kan? Benar. bukan itu. Kalau yang kalbu mewakili dari unsur roh. Ya, jadi ada unsur ruh, iman itu ada unsur ruhnya. Nafas dan Bukan. Jasad. Ruh dalam konteks budaya. Kalau sudah bicara napas itu kembali itu ruh biologi. Iya. Nah, kalau bicara ruh itu kan ada ruh biologi. Nah, ingat, ini ya, ini barangkali yang perlu dicatat juga. Kalau kita bicara ruh, ada ruh biologis yang kita sebut nyawa, ada ruh budaya. Apa ruh budaya? Jiwa. Ruh budaya itu ilmu. bukankah manusia misalnya manusia bukan hewan. Manusia terdiri dari 3 unsur itu kan. Iya, Jasad, nafas, dan roh. Itu kalau kita bicara apa? Bicara manusia sebagai makhluk biologis. Oh, biologisnya. Tapi kalau manusia sebagai makhluk budaya, nah ini perlu diperhatikan lagi. Manusia sebagai makhluk budaya itu adalah manusia yang hidup dengan ilmu. Apakah ilmunya bermutu atau enggak gitu kan? Yang penting dia hidup dengan ilmu, dengan pengetahuan. Bukan dengan naluri. Nah, kalau binatang ada Insting, ruhnya gitu kan, ada lisannya juga, ada badannya, tapi dia hidupnya dengan insting. Saya berpikir. Iya. Nah, manusia itu disebut makhluk budaya karena dia berpikir, dan berpikir itu dimulai dengan adanya input berupa ilmu ke dalam jiwa gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bicara iman itu tidak cukup hanya bicara satu aspek.
Misalnya kalau orang ngomong iman itu percaya, nah percaya ini di aspek yang mana? Masuk ke aspek ke petak mana kalau di sini? Kalbu. Kalau iman itu misalnya katakanlah kalau dalam kamus iman itu akdun bil qalbi fakat. Ini rumusan dari rumusan dari kalau tidak salah dari Muawiyah gitu kan. Ini rumusan yang sudah dikenal sejak zaman Muawiyah. Itu zaman dinasti ya. Ya. Dinasti. Kerajaan maksudnya. Kingdom. Al-iman abdun bil qalbi fakat. Bil qalbi fakat. Ya pokoknya kalau ngomong ilman ya mungkin itu percaya. Bahasa terjemahan Indonesia kayak gitu. Atau kalau saya baca misalnya di Kamus Al-Mujid, al-iman itu apa? At-tasdik mutlaqan. At-tasdik mutlaqan itu apa? Pokoknya pembenaran yang pokoknya itu benar gitu kan. Pokoknya itu benar ya. Alasan benarnya apa nggak mau tahu. Itu ya. Jadi apa? Tasdikun apa? Apa tadi? Tasdik mutlaqan. Pembenaran Lebih dari apa? Lebih ke sikap berarti ya. bukan Kalau iya sikap. sikap tapi sikap yang tidak kompromi. Sikap terhadap sesuatu. Sikap terhadap sesuatu yang tidak ada kompromi, tidak juga dipertanyakan. Taklid gitu ya. Apa kalau dalam bahasa Kita udah bersikap ya pokoknya begitu, pokoknya begitu deh. Dari sononya gitu. Iya. Atau dalam bahasa Katolik itu dogma. Iya. Percaya kan beda bukannya ya. Dogma. Jadi ya percaya tanpa tanya. Doktrin istilahnya. Bukan, kalau doktrin itu ajaran. Ajaran ya. Ajaran. Kalau dogma itu adalah satu dalil Percaya yang tidak boleh dipertanyakan. Iya, percaya. Kalau sudah dikata guru begitu ya begitu. Sikap taklid kali kalau di. Iya, taklid. Taklid. Buta ya. Taklid. Buta apa ya? Taklid buta. Taklid buta. Tapi coba dilihat dari segi ini dari segi input ya. Jadi kalau kita dari segi input yang dimaksud atasdik dari segi input yang tadi disebut sebagai atasdik mutlakan itu dogma. Jadi apapun yang diinputkan kepada kita tidak boleh dipertanyakan itu namanya dogma. Dan teori ini bermula dari gereja Katolik. Kemudian menjadi istilah umum ya. Tapi baru mulainya dari gereja Katolik. Misalnya di dalam Katolik itu ya dalam Kristen umumnya gitu ya, bahwa Yesus itu anak Allah gitu kan, itu tidak boleh dipertanyakan, kalau dipercaya saja. Bahwa Trinitas itu adalah dalil utama, gitu, bangunan utama dari ajaran Kristen gitu, itu adalah dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Mau masuk akal atau tidak boleh dipertanyakan. Sama aja ngajarin matematika 2 tambah 2 sama dengan 5 lah. Dipaksa. Iya dipaksain. Jadi inilah ajaran yang anti analitika, anti penelitian, anti pembuktian. Pokoknya dari soalnya begitu. Ya, rasional. Tidak boleh dipertanyakan. Sebab ini juga dari mereka juga timbul reaksi ketika misalnya diprotes dogmanya itu. Kalau dogma ini diprotes maka rusaklah bangunan iman. Berarti apa? Merupakan struktur utama ya dogma itu. Sekarang juga begitu. Ya saya kan bukan lagi cerita masa yang udah bukan cerita sesuatu yang tidak berlaku. Masih berlaku sampai sekarang. Yang namanya dogma itu masih berlaku sampai sekarang. Cuma yang ingin kita bahas di sini, apakah di dalam Islam, dalam Al-Qur'an ada yang namanya dogma enggak? Tidak ada. Tidak ada. Salah satu dalil misalnya surat Al-Isra ayat 36. La takfu ma laisa laka bihi ilmu. Latakfu apa latakfu itu wakofa itu diam, berhenti, membeku gitu kan? Al-Isra Taktis 36. Latakfu, jangan kamu statis, jangan membeku, jangan terpaku terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, atau terhadap sesuatu yang tidak kamu ketahui secara ilmiah, sesuatu yang belum dikaji. Berarti, nah ini di dalam doktrin, nah ini baru kita ngomong doktrin, di dalam ajaran Islam itu, dalam doktrin Islam, segala sesuatu yang masuk ke dalam kalbu ini harus melalui proses belajar. Jangan
pokoknya begini, nggak boleh tanya, nggak begitu. Ajaran Islam tidak begitu. Makanya kalau misalnya iman dipahami sebagai percaya, kurang sempurna. berarti hanya menempati aspek kalbu gitu ya. Nggak boleh nanya, berarti ini dilewati gitu ya. Nggak nembus ke sini. Berarti sikap kritis kita itu tidak boleh dilisankan gitu ya. Walaupun di otak ada berputar-putar itu pertanyaan gitu ya. Berputar, kalau bahasa Malaysia berputar itu kan berpusing ya. Ya bikin pusing kan kalau putar. Ngubeng. Kalau kata orang pening. Berpusing. Nah, jadi kalau kita berpegang pada serangkaian hadis yang kita singgung tadi, iman itu harus mencakup 3 aspek, gitu kan? Aspek kalbu, jiwa, batin, gitu kan? Kemudian aspek lisan sebagai alat ungkap dari batin itu. Kenapa? Karena iman itu bukan urusan pribadi. Nah ini ya, iman itu bukan urusan pribadi. Kalau iman memang urusan pribadi, nggak ngomong juga nggak apa-apa. Ya nggak? Dari sini aja udah kita tahu bahwa iman itu bukan urusan pribadi. Kenapa? Kan kita harus ngomong. Bertemu dengan calon istri gitu kan, ngomong apa komunikasi soal apa gitu ya, soal rencana hidup misalnya kan harus saling ngomong. Kalau ada kecocokan jadi, kalau enggak ya enggak. Bahkan udah nikah juga kalau enggak ada kecocokan katanya kan bisa. Kenapa bisa? Enggak cocok. Lah dulu pas ketemu nyocokin enggak? Enggak nyocokin dulu. Merajuk. Jadi itu ya, bahwa iman itu harus harus sampai pada aspek lisan, berarti kan iman itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Harus dikomunikasikan gitu ya. Harus ada, kita merasa benar, harus ada juga pengakuan dari orang gitu kan. Atau paling tidak ada kecocokan dengan teman hidup kita, siapapun itu gitu kan. Apakah dengan istri, suami istri, apakah ayah, ibu, anak dengan orang tua gitu. Apalagi tetangga dan seterusnya. Berarti, nah di situ iman itu harus ada aspek lisan. Ada aspek yang sifatnya komunikatif gitu kan. Aspek yang sifatnya dialogis. Katakan seperti itu. Nah kalau iman, yang penting gue percaya deh mas, gue dulu percaya apa enggak gitu kan. Ya kalau menurut gue begitu ya begitu, lu ikut apa enggak terserah lu gitu kan. Ya, bahkan kalau kita protes itu, that is your problem. Itu kan urusan lu, bukan masalah gue ya. Nah ketika bicara iman dalam konteks ajaran Islam itu, ya bukan urusan lu doang, bukan urusan gue doang gitu kan, tapi urusan kita. Jadi bahasanya iman itu urusan kita, bukan urusan pribadi masing-masing gitu ya. Kelompok. Nah, kelompok. Kalau urusan pribadi masing-masing, ya tidak akan tegak iman itu. Yang tegak itu hayalan. Berputar-putar di sini saja. Misalnya kan ini di jiwa ini apa? Berpikir, merasa, berhayal gitu ya. Nah sudah, kalau kita berhayal bahwa kebenaran itu bulat, ya sudah itu aja gitu kan. Angan-angan aja. Angan-angan aja. Berarti iman hanya hidup di dalam angan-angan. Nah, kalau sudah demikian, maka iman itu tidak bisa diucap gitu kan. Karena kalau diucap, dia nanti didengar orang dibantah gitu kan. Dibantah rusak dong kepercayaan dia. Atau dia nggak mau ngurusin percayaannya, dia bertahan gitu kan. Itu sudah pada akhirnya ya iman hanya sebatas berputar-putar di dalam di alam angan-angan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Najjar, laisal iman bitamanni. Islam iman itu bukan urusan angan-angan. Bukan amaniyah gitu. Kalau dalam Quran itu amaniyah. Apa amaniyah? Angan-angan. Misalnya ketika Yahudi ngomong apa-apa, kata Allah, tilka amaniyahum. Itu kan angan-angan mereka gitu kan, hayalan mereka. Jadi iman itu bukan angan-angan, bukan hayalan. Iman itu, nah kalau kata Ibnu Majah, mawukira fil qalbi, sesuatu yang najak, ibarat yang panjang yang memang dibuat sedemikian kokoh gitu ya. Nah bermula dari situ baru bisa keluar secara lisan, baru kita bisa komunikasikan, baru bisa kita ikrarkan, baru kita bisa proklamasikan gitu kan. Semacam itu, baru bisa dilisankan, bisa juga bisa ditulis nggak? Bisa jadi kitab nggak? Bisa. Nah kalau iman itu bisa dari kitab, bisa diucap, bisa dibaca, bisa dibunyikan. Quran itu apa kalau gitu? Quran itu apa? Quran itu teks iman bukan? Bisa. Bukan bisa lagi, memang iya. Oh emang iya. Jadi kalau kita bicara iman secara keseluruhan, materi iman itu adalah Quran. Al-Quran.
bahan baku dari iman itu adalah Al-Quran. Kalau kita berimannya dengan ajaran Allah gitu ya. Ya. Tapi kalau berimannya saya percaya dengan itu, dengan ini, dengan ya sudah, itu berarti di luar Quran gitu. Kalau kita makanya akdun bil qalbi itu yang diakdun apa gitu kan? Kan akdun itu diikat gitu kan. Dikontrak gitu kan. Nah, akad. Kita bikin akad dengan apa? Akdun bil qalbinya dengan apa? Ilmu. Nah, kalau dengan ilmu kan masih umum ya. Iya. Kalau ilmu Allah apa ilmu Allah? Quran. Ah, iya. Jadi kalau gitu sebetulnya kalau kita bicara Quran secara gampangan, secara umum, Quran itu isinya apa sih? Isinya tentang iman. Secara umum gitu kan, garis besar ya. Quran itu isinya apa? Tentang iman. Budaya. Iya, dalam iman ada konteks budaya. Jadi, nah coba kalau kita menggunakan budaya kembali menggunakan istilah budaya, kita bandingkan dengan iman. Kalau kata tadi Ibnu Majah dan lain-lain, iman itu ada 3 aspek. Sekarang kalau kita bicara budaya ada berapa aspek? 3. Sama juga kan? Kalau kita iman sama dengan kebudayaan bukan? Sama. Nah sekarang kalau dalam konteks lebih kecil lagi, kepribadian misalnya dalam istilah ilmu jiwa ya. Kepribadian itu ada aspeknya ada berapa? 3. 3 juga kan? Kalau gitu iman kepribadian bukan? Iya, budaya sama. Sama. Secara luas budaya, secara sempit kepribadian. Lalu hubungan lagi dengan Islam, misalnya tradisi. Tradisi itu apa sih? Kesenian. Apa kesenian? Budaya. Produk budaya. Produk seni. Produk budaya. Budaya. Iya, budaya. Iya, iya. Tradisi kalau gitu tradisi apa? Tradisi. Tradisi aspeknya ada berapa? 3 juga. Tetap 3 juga. Pokoknya kalau kita bicara manusia mulai dari kepribadian, tradisi sampai ke secara luas kebudayaan gitu kan, apakah istilahnya itu peradaban. Itu aspeknya selalu 3. Ini artinya kita bicara secara hakiki ya, secara deduktif gitu kan, secara garis besar. Jadi kalau gitu iman itu bukan hanya percaya. Sebab kalau hanya percaya kita mandek di aspek satu ini, di petak satu gitu kan. Nah, nanti kita aspek satu ini kalau kata Ibnu Najjar bisa tamani gitu kan, hayalan, angan-angan. Kalau orang beriman hanya berangan-angan, dapat surga, dapat pahala gitu kan, itu kan hayalan sebenarnya. Wah, nanti ada yang marah nih. Beriman misalnya, ngomong iman itu, ngomong ibadah misalnya kan, itu kita sholat dapat pahala gitu ya, masuk surga, di surga dapat bidadari gitu kan. Coba, itu butuh analitika nggak? Betul. Ya. Enggak jadi. Ya, sekarang kalau bicara pahala deh. Pahala itu adalah upah misalnya kan. Upah ketika kita melakukan kebaikan atas perintah Tuhan. Nah, sekarang kita berbuat baik apapun jenisnya, lalu kita dapat pahala. Pahalanya setelah mati. Coba, itu doktrin gitu kan? Itu dogma bisa dianalitika nggak? Bisa dianalisis nggak? Pasti nggak pahala itu? Pasti nggak? Enggak bisa. Enggak jaminan. Kepastiannya hanya ada pada akdun bil qalbi fakat. Pokoknya percaya. Gitu kan? Pokoknya percaya. Tapi kalau misalnya pahala ini diganti dengan ya tadi misalnya hasil ya atau akibat gitu kan. Dampak atau akibat dari satu amal gitu kan. Sesuatu yang kita lakukan dengan apa? Kalau istilah hadisnya itu amal bil arkan gitu kan. Anggota fisik kita melakukan sesuatu, menghasilkan misalnya spidol. Ini kan produk ya? Produk itu hasil bukan? Hasil. Kalau dibandingkan dengan istilah pahala, kita berbuat baik, kasih duit, kasih senyum, apa gitu kan? Dapat pahala, nggak bisa dilihat bendanya nggak? Enggak. Bisa. Kepastiannya itu pasti nggak? Tidak pasti. Tidak, itu hanya hayalan. Gitu. Tapi kalau ini saya bekerja menghasilkan spidol, itu kan pasti ya. Kita belajar mendapatkan pengetahuan, itu kan pasti ya. Jadi kalau kita misalnya memahami pahala itu sebagai hasil, itu akan berbeda dengan kita memahami pahala itu sesuatu yang akan kita terima setelah kita mati. Nah pertanyaannya adalah apakah iya Islam atau Quran itu hanya mengajarkan konsep pahala dan dosa itu sesuatu yang akan kita terima setelah mati. Satu segi Quran itu diajarkan
untuk petunjuk kita hidup di dunia ini, gitu kan? Berarti kan ini konsep budaya bukan? Konsep. Ya, ada orang memang yang anti menghubungkan Quran dengan budaya, karena bagi mereka budaya itu adalah produk pemikiran, hasil dari manusia. Padahal kalau bicara budaya kan kembali intinya pikiran, gitu kan? Pikiran itu adalah tidak akan terjadi kalau tidak ada input. Jadi kalau kita bicara pikiran manusia kan bicara input, inputnya apa gitu ya? Kalau inputnya Quran bisa menjadi budaya enggak? Bisa. Bisa. Itulah sebabnya misalnya Philip Kahiti dalam History of Arab itu dia mengatakan bahwa Islam itu berkembang menjadi pertama menjadi dari sebuah agama gitu ya. Sebuah agama menjadi satu ajaran, menjadi suatu sistem kenegaraan gitu kan. Jadi coba perhatikan. Pertama agama, dia bilang pada awal itu Islam itu sebuah agama, kemudian menjadi sistem negara, akhirnya menjadi kebudayaan. Bisa diterima nggak? Bisa diterima nggak? Bisa. Bisa, karena pertama itu hanya ajaran yang katakanlah ya mengajak orang berbuat ritus gitu kan, melakukan upacara, sholat, puasa dan lain-lain. Sebenarnya itu ternyata melahirkan Madinah gitu kan, sebuah negara. Jadi din ya. Ya, menjadi din. Nah, kemudian din ini kan terus diajarkan terus-menerus sampai ke kita gitu kan. Akhirnya itu menjadi apa? Budaya. Budaya. Agama kok dipisahkan dari budaya. Itu akibat memahami budaya sempit tadi. Kalau ngomong budaya, yang disebut tuh produk budaya gitu kan. Candi Borobudur, nyanyian, tarian gitu kan. Kayak kasus Purwakarta deh. Songket, batik gitu. Itu sebetulnya ada apa? Itu boleh jadi menjadi sampah budaya gitu kalau yang demikian gitu. Ya kan? Bisa bahkan bukan hanya budaya yang bisa dibanggakan, bisa juga menjadi sesuatu yang memalukan. Kalau bicara produk budaya gitu ya, itu sangat relatif. Tetapi yang inti ini budaya itu bersumber dari sebuah ilmu, dari sebuah input gitu kan. Ilmu menjadi input, kemudian menjadi output gitu. Outputnya itu bisa bentuk lisan, tulisan, bisa berbentuk karya, bisa juga berbentuk akhlak kita gitu ya, pribadi kita, kepribadian. Behavior, bukan behavior. Perilaku. Attitude. Apa? Attitude. Ya, apa kan lah istilah baratnya attitude, behavior, manner. Ya, personality juga. Ya. Jadi janganlah memahami iman itu secara sempit sebatas kepercayaan. Nah, ini kan nanti kalau bicara kepercayaan juga, karena itu ada kerja ruh, kerja jiwa. Kepercayaan itu bisa dibatasi nggak? Enggak. Bisa nggak? Bisa nggak kepercayaan manusia dibatasi? Nggak bisa. Rada susah. Kenapa para ahli tauhid membatasi kepercayaan sebatas 6? Rukun iman itu kenapa cuma 6 gitu kan? Bisa nggak? Kalau iman itu percaya bisa dibatasi nggak? Menjadi 6 saja. Berarti kalau kita misalnya percaya bahwa Neil Armstrong pernah ke bulan gitu kan, rukun iman Nambah. jadi 7 gitu ya. Terus seterusnya. Jadi sebetulnya kalau gitu, nah ini dalil bahwa iman itu percaya itu adalah sesuatu yang tidak kuat gitu ya. Sebuah doktrin yang tidak kuat. Lemah, gampang digugurkan. Nah, makanya kalau kita kembali pada hadis Jibril yang membahas tentang iman, yang perlu diperhatikan itu adalah setiap kita menyebut Allah itu jangan dipisahkan dari ajarannya. Ya, ingat itu rumusan dasar yang kita pegang ya. Ketika kita bicara Allah jangan dipisahkan dari ajarannya. Kalau percaya dengan yakin sama nggak? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu. Ya ada yakin gitu. Percaya tapi nggak yakin. Coba kalau Anda buka kamus Al-Munawwirah, Iya. yakin itu tahu pasti. Oh, lebih ya. Yakin itu sifatnya matematis. Lebih berkualitas. Iya, yakin itu tahu pasti. Kalau Anda tidak tahu pasti, jangan ngomong itu yakin. Itu Yakin kalau percaya. dibagi jadi 3 kenapa ya? Nah, itu rumusannya lain lagi, itu rumusan Al-Ghazali. Oh itu Tasawuf. kalangannya dia. Tasawuf, ya. Tapi nanti itu menarik sekali tuh, rumusan Al-Ghazali tentang yakin. Itu bisa dikaji secara ilmiah nanti ya. Iya.
Nah ini, jadi yakin dengan percaya itu tidak sama. Nah, bangsa Indonesia sayangnya sudah menyamakan gitu kan, percaya dengan yakin. Nah kalau kita buka kamus, katakanlah kamus Al-Munawir, yang kamus Al-Munawir ini merupakan plagiat dari kamus Al-Munjid. Nah itu dikatakan bahwa iman yakin itu tahu pasti. Nah sekarang begini deh, kita ngumpul di sini, misalnya ada salah seorang yang tidak terlambat datang misalnya kan, Eri misalnya kan, ini kita mau belajar jam 8 gitu kan, sudah setengah 9, Eri belum datang. Terus saya tanya ke Iman, Man, Eri kira-kira datang nggak? Misalnya kalau misalnya saya tahu Iman itu tetangga gitu kan, dengan tetangga dengan Eri. Man, kira-kira Eri datang nggak? Saya yakin dia datang Pak. Saya yakin dia datang gitu kan. Tapi ternyata Iman nggak datang, si Eri nggak datang. Jadi yang dikatakan yakin oleh Iman itu tadi apa?